Halo, selamat berjumpa kembali saudaraku semua dimanapun berada. Salam sehat selalu. Kali ini Sandi Sulat Solo Channel akan memuat dalam kontennya yaitu mengenai pemilu. Bagaimana pemilu Pilpres khususnya tahun 2024 akan berjalan dan bagaimana para kandidat itu untuk bisa menang. Menurut saya ada 5 kunci sukses untuk bisa memenangkan Pilpres tersebut. Sesuai dengan teori Montesquieu, ada 3 kekuasaan dalam satu negara. 1 yaitu legislatif, 2 eksekutif, yang ketiga yudikatif. Ya. Tetapi dalam praktek, ya, teori itu berkembang menurut saya di Indonesia, ya, ada 5 kekuasaan dalam satu negara, khususnya dalam menghadapi Pilpres, ya, tahun 2024 ini, yaitu sesuai teori Montesquieu ada 3 tadi: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu kekuasaan dalam negara. Ditambah yang keempat, yaitu kekuasaan keempat. Apa itu kekuasaan keempat? Kekuasaan keempat ini saya menurut Profesor Soeharjo tahun 80-an, itu saya sebagai mahasiswa bimbingan beliau, ini mengatakan, saudara sekalian, dalam praktek teori Montesquieu itu ada perkembangannya, yaitu kekuasaan keempat. Kekuasaan keempat itu apa? Yaitu aparatur sipil negara, baik di tingkat pusat sampai daerah, ya, dari tingkat pusat sampai daerah. Ini sebagai kekuasaan keempat yang harus dimanage sedemikian rupa. Bagaimana kekuasaan keempat itu buat power dalam metode kemenangan pemilihan presiden. Nah, kekuasaan keempat ini pernah dijalankan kurang lebih tahun 1970-an dan seterusnya, ya. Itu sampai akhir 99 itu diterapkan, ya, kekuasaan keempat ini. Nah, menurut saya setelah abad ke-20 ini di Indonesia maupun dunia dalam sistem pemerintahan yang demokrasi akan menerapkan kekuasaan untuk pemenangan dalam demokrasi itu. Kekuasaan kelima itu adalah media, baik media cetak maupun elektronik. Tetapi media cetak sekarang sudah agak tertinggal oleh media elektronik atau sistem online, ya, secara elektronik. Ini yang sangat mudah menjangkau masyarakat, baik di kota maupun di desa-desa, di pegunungan-pegunungan, mudah terjangkau, ya, dengan syarat ada internet di wilayahnya. Nah, ini anjuran, kemauan apapun bisa dilewatkan secara online ini. Nah, ini yang diterapkan seluruh dunia dalam demokrasi Pilpres, ya. Itu diterapkan. Ya, ada yang cara menerapkannya kurang bagus, ya jangan ditiru, ya. Yang bagus-bagus saja sesuai dengan aturan main, ya, secara aturan main dalam undang-undang. Kalau di luar itu, ya jangan sampai, karena negara kita adalah negara hukum, ya. Hukum nanti yang akan duduk di tengah untuk mengadili siapa saja yang melanggar undang-undang, ya. Tadi teorinya yaitu yudikatif tadi. Nah, ini yudikatif ini yang akan mengadili semua pelanggaran-pelanggaran undang-undang, ya. Selanjutnya, media ini benar-benar sangat vital untuk abad ke-20 ini. Misalnya saja, setiap masyarakat sekarang ini
setiap orang pasti punya HP. Mungkin yang punya lebih di rumah ada laptop dan sebagainya. Kemudian ada yang punya TV, TV-nya tidak kecil, besar. Sekarang TV ya TV Android bisa digunakan untuk komunikasi secara elektronik melalui TV. Nah, TV Android ya. Jadi bisa untuk internet, bisa untuk membuka YouTube, bisa untuk media-media yang lain melalui TV bisa sekarang ini ya. Yaitu melalui TV Android. Nah, dengan demikian dalam abad 20 ini media ini merupakan kekuatan, power untuk metode pensuksesan daripada calon-calon presiden yang akan datang ya. Otomatis ini membutuhkan suatu teknik dan montase, dana dan sebagainya supaya tujuannya tercapai, yaitu melalui media elektronik ini ya, dengan tim-tim khusus ya. Dan ada 5 metode yang digunakan calon presiden, yaitu ada 5 kekuasaan di Indonesia menurut saya ya. Jadi kesimpulannya, nanti dalam Pilpres 2024 ini 5 kunci ini adalah sangat berperan besar sekali ya. Apalagi juga yang melaksanakan di lapangan ya, para pejabat-pejabat yang punya kekuasaan keempat ini akan punya peranan penting. Yang penting jangan secara formal dimunculkan dalam bentuk formal, tapi informal. Pasti secara psikologis pejabat itu akan melaksanakan keinginan secara batin di mana dia bekerja. Menurut saya ya ngono yang ngono neng ojo ngono ya, itu menurut saya. Biar pelaksanaan Pilpres ini berjalan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, aman, tentram, tertib ya, adil. Karena tujuannya adalah untuk menjadi pemimpin dalam negara kita, di mana sistemnya presidensial, punya kekuasaan 2, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden itu kekuasaannya sangat besar sekali, sangat luas sekali. Nah, di sini supaya nanti siapapun yang terpilih harus kita dukung, yang menang kita dukung. Dan yang terpilih, yang dulunya dia punya tim sukses, kalau sudah kepilih nanti, ya semua rakyat ini harus dirangkul, harus disejahterakan ya. Yang semula mungkin duduk di seberang sana, misalnya dia yang menang, yang kalah setelah menang ya harus dirangkul. Jadi tidak ada yang namanya lawan abadi, yang ada itu kepentingan untuk mensejahterakan rakyat bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Itu adalah saudara kita semua ya. Tidak boleh adanya suatu diskriminasi sedikitpun ya. Demi kelancaran bangsa dan negara Indonesia, semua harus mendukung ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Demikian saudara-saudaraku yang saya cintai dari Sabang sampai Merauke, bahwa tahun 2024 nanti kita akan mempunyai perhelatan Pilpres. Itu adalah pesta kita rakyat Indonesia. Pesta kita mencari pemimpin kita ya. Supaya Indonesia ya sudah pembangunan bisa berjalan lebih bagus lagi, dilanjutkan lebih bagus lagi, lebih hebat lagi ya, dari Sabang sampai Merauke ya.
dari kita untuk kita. Demikian saudara-saudara sekalian, apa yang saya kemukakan mudah-mudahan bermanfaat kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih saudaraku semua, kawan-kawanku dan adik-adikku. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, matur nuwun, thank you.